Halo, Assalamualaikum. Kenapa ini kameranya tidak ada yang on? Kita tidak akan mulai kalau kameranya belum on. Oke, silakan bersiap yang masih belum rapi pakaiannya, silakan dirapikan dulu pakaiannya. Pakai baju yang rapi, seperti mau pergi kuliah. Karena memang lagi mau kuliah ya. Oke, masih 26. Yuk, mana temannya yang lain setidaknya 30 lah. Masih kurang ya, masih 4 lagi. 5 lah, 5. Karena ini teman-teman semua masih tidur. Sudah menginaugurasi toh, jadi harusnya sudah libur juga sehari kemarin. Oke, silakan di-on-kan kameranya. Baru kita mulai. Bagaimana liburnya setelah service learning? Liburan jadi Enak. setiap hari Kamis. Kamis pagi. Oke, jadi pertemuan ini pertemuan terakhir di Zoom, sekaligus saya akan memberikan instruksi apa-apa saja yang akan kalian lakukan untuk tugas terakhir RKAM. Ya, yang pertama yang harus kalian tahu adalah kalau RKAM ini harus dikerjakan berkelompok. Kecuali kalau ada yang merasa atau sudah pernah buat RKM sendiri atau merasa sudah bisa buat RKM sendiri, boleh sendiri. Tapi sebaiknya berkelompok sesuai dengan kelompok kalian yang service learning. Nah, tapi kan ada yang service learning-nya sendiri ya. Nah, itu boleh bergabung dengan kelompok lain yang belum 5 orang. Jadi kalau kelompoknya sudah 5 orang, tidak boleh lagi ada tambahan anggota. Kalau yang masih 3 orang, silahkan berkelompok menjadi 5 orang ya. Kemudian RKM ini harus dikumpulkan pada hari ini tanggal berapa? Tanggal 2. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 2, Bu. Tanggal 2 ya. Oke. Jadi karena ini sudah tanggal 2 Desember, silakan kalian menyelesaikan RKM ini itu di tanggal 12 Desember. Jadi nanti tanggal 12 Desember akan ada satu tempat di Lentera ya, kalian mengupload sendiri-sendiri tugas RKM-nya. Nah, sesuai dengan yang pernah dijelaskan di mata kuliah umum ya oleh Pak Rahman, bahwa RKM ini adalah salah satu hal penting yang digunakan oleh madrasah untuk merencanakan, melaksanakan kegiatannya, dan juga tentunya akan diawasi oleh pihak internal maupun eksternal. RKM yang kalian buat itu menggunakan dasar memakai
jumlah peserta yang ada di sekolah yang kalian tempati melaksanakan service learning. Jadi, kalau misalnya sekolahnya itu sekolah yang besar, tentunya pasti nanti peserta didiknya besar ya, banyak. Kalau misalnya kecil, ya mungkin ada hanya sampai 50 orang. Jadi semua, misalnya kepala sekolahnya, nama sekolahnya nanti itu berdasarkan sesuai dengan tempat kalian pelaksanaan service learning kemarin. Oke, saya contohkan ya. Saya sudah kirimkan ke grup ya, Microsoft Excel, RKAM yang harus kalian kerjakan. Silakan kerjakan di situ. Yang kalian kerjakan nanti selain Microsoft Excel ini yaitu video kalian membuat Microsoft Excel ini bersama teman-teman kalian. Tidak harus di kafe berkumpul. Ya, apakah kalian kerjakan sendiri-sendiri di rumah bagian-bagian kalian sesuai dengan pembagian tugasnya. Kemudian divideokan masing-masing terus digabungkan boleh. Yang penting setiap orang di dalam kelompok harus punya peran dan bisa tahu prosesnya, terus bagaimana kalian akan menuliskan angka-angkanya dan seterusnya. Oke. Nah, ada yang tahu di sini berapa 8? Standar nasional pendidikan itu ada 8 kan? Apa saja itu? Ada yang bisa sebutkan? Standar nasional pendidikan, ayo. Siapa yang tahu? 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar 8 tenaga pendidik standar dan nasional kependidikan. Ada Pini yang bangun kah? Delapan standar nasional pendidikan. 1. Ayo. Standar proses, 2. Standar isi, 3. Standar sarana dan prasarana, 4. Standar kompetensi lulus, 5. Standar tenaga pendidik dan kependidikan, 6. Standar sarana dan prasarana, 7. Standar pengelolaan pembiayaan. Saya yang nggak dengar atau kalian semua dengar, Jin? Tadi ayo Andira. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke. Dengar, Bu. Bentar ya. Oke, coba Fitriani kemarin service learning-nya di mana? Ya, Bu. Gimana kayak service learning? Di SMA 10 Takalar, Bu. Oke. Berapa orang, Ki? 5. 5. Oke, berarti Fitriani kelompoknya sudah tidak bisa menambah anggota lagi ya. Jadi 5 orang itu adalah kelompok Fitriani untuk RKM. Setuju Jito? Kelompoknya tetap yang sama ya, dengan yang service learning. Nah, kemudian, Ibu, bisa izin, Bu. Izin Masuk apa? rumah sakit, Bu, Pak. Oh ya, boleh. Ada teman tak di sini? Teman kelompok tak? Iya, Bu. Ada, Bu. Oke. Iya, silakan. Semoga Bapaknya cepat sembuh ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini Husain, Anggi, Lini, Nurul Eka, silakan diaktifkan di kameranya. Kemudian yang bisa pakai laptop dan bisa buka laptop, silakan dibuka laptopnya. Kemudian dicek Microsoft Excel-nya. Yang lagi baring, silahkan duduk. Ya, kita akan mulai pelajaran RKM-nya. Ya, jadi saya akan share screen. RKM.
Ada Ji kuota gratisnya Dik dari Kemendikbud. Dapat semua Tidak Ji. ada, Bu. Tidak Masa? Tidak pernah dapat. Itu Ji nomor tak yang kita masukkan. Iya, Bu. Iya, Kak. Tidak ada satupun di kelas ini yang dapat ya? Atau mahasiswa Ada baru Bu, Ji? ada Ji Bu. Ya, Bu. Mi. Mungkin harus Telkomsel ya atau enggak Ji? Karena saya juga dapat ini kuota dari Kemendikbud. Ini yang aku pakai buat kalian. Oke, jadi silakan nanti kalian klik Microsoft Excel yang saya kirimkan di grup WA. Silakan di-download, dimasukkan di laptop kalian masing-masing. Ya, mau laptop pinjaman juga boleh. Yang jelasnya saya sudah kirimkan di grup WA. Ya, itu adalah tugas terakhir kalian. Nanti videonya seperti biasa, silakan rekam, kemudian dirapikan, kemudian silakan kalian nanti di video itu mempresentasikan ya apa saja anggaran yang kalian pakai, program apa saja yang kalian gunakan, kemudian berapa jumlahnya. Tentunya jumlah anggaran kalian harus sama dengan jumlah perencanaan yang akan kalian gunakan. Jadi kalau misalnya dikasih dana bosnya nanti untuk 100 peserta itu adalah misalnya 1 juta per siswa ya. Berarti 100 orang dikali 1 juta. Nah, uang itu harus habis dalam 1 tahun. Bahkan biasanya kalau sekolahnya bagus, biasanya dananya tidak cukup. Jadi ada beberapa sekolah yang biasanya seharusnya gratis, kemudian dia tidak menggratiskan sekolah itu ya untuk tambahan dana sebagai sumber dana tambahan untuk pembiayaan yang ada di dalam sekolah. Kalau misalnya kalian service learning dan ternyata menurut kepala sekolah ataupun narasumber yang kalian tepati bertanya mengatakan bahwa selain dana bos ada dana lain, silakan kalian masukkan juga ke dalam RKM ini. Oke? Jadi tidak hanya dana bos saja, tergantung dari sekolahnya ya. Oke, kita mulai ya. Kalau kalian buka Excel-nya maka akan muncul seperti ini ya. Silakan di close yang ini. Ini yang saya buka kelihatan ya, jelas RKM-nya. Iya, Kak. Oke. Akan ada menu seperti ini yang akan muncul di Excel kalian. Ya. Silakan klik yang warna kuning ini data madrasah. Yang muncul ini adalah yang pertama yang harus kalian isi. Oke. Nama madrasahnya, kecamatan, ya. Boleh diganti di sini nama sekolah dan seterusnya, provinsi dan seterusnya. Yang kalian isi ya, dana bos itu adalah dana pusat. Jadi yang diisi hanya ini, nomor 1, bos provinsi, bos kabupaten kota itu tidak ada. Ibu, Ya, nggak bisa terbuka saya, Bu, anunya. 2 kali diklik Excel-nya. Kalau 1 kali tidak terbuka, kembali lagi ke filenya, baru diklik lagi 1 kali file. Biasanya 2 kali diklik baru muncul Excel. Sudah? Masih loading saya, Bu. Oke. Tetap nggak bisa, Bu. Yang lain ada yang sudah coba? Sudah terbuka, Ibu.
Kalau begitu Excel-nya di-close dulu, terus langsung klik 2 kali di nama filenya. Coba kita ke tempat filenya berada, terus klik 2 kali. Kalau tidak mungkin memang Excel-nya yang tidak bisa baca ya. Coba diinstal pakai Microsoft berapa 10. 2000 berapa sekarang? 2016 ya. Oke. Jadi di sini ya, sumber dananya silakan masukkan dana bos pusatnya ada berapa. Sebenarnya yang ini itu adalah per mahasiswa ya. Dasar perhitungan itu misalnya kalau dia SD berapa kalau SD 850.000 ya. Misalnya dia SD berarti dia 850.000. Tapi kalau misalnya dia SMA itu 1 juta berapa ya? 1 juta berapa? 750.000. Anggaplah 1.750.000 ya. Per siswa. Oke, yang kalian isi selanjutnya adalah jumlah siswanya. Coba Siti Miftahul Jannah, kalau di sekolah service learning-nya, Siti berapa? Siti Miftahul Jannah, berapa peserta didiknya? Jumlah keseluruhan, Bu. Iya. Jumlah keseluruhan. Kemudian semua menu-menu utama ini tidak semuanya kalian isi ya. Jadi jangan semuanya diklik-klik atau jangan bingung ya Allah yang mana ini saya kerja ya Allah ya Tuhan ya. Jadi yang saya infokan ini adalah yang kalian kerjakan. Yang lain tidak usah dibuka. Cukup yang saya minta saja dikerjakan, yang itu yang dikerjakan. Oke? Berapa Siti? Saya menunggu Siti ini menyebutkan jumlah siswanya. Siti Miftahul Jannah. Miftah ya dipanggil atau siapa? Nggak ada Siti. Coba Anggi Kurnia berapa? 1.780. 1.787. Oke. Kemudian nama kepala sekolah, NIP-nya, nama bendahara, dan seterusnya. Silakan dituliskan ya. Di sini. Oke. Nah, secara otomatis, karena ini adalah program di Excel, akan terhitung jumlah dana bos yang ada di sekolah tersebut. Jadi ini adalah dana bosnya. Ya. Lumayan besar ya, Miftah. Untuk sekolahnya Miftah. Nah, kemudian di sini ada sumber dana lain. Yang hijau biasanya adalah sumber dana yang jarang ada ya atau tidak perlu diisi. Nah, yang putih ini seperti ini ya, nomor 10 Komite Madrasah ini adalah SPP. Kalau misalnya di sekolah kalian ada SPP-nya, silakan masukkan dasar perhitungannya berapa sih SPP-nya ya, masukkan di sini. Kemudian dana alumninya berapa? Ya, misalnya kalau ada dana alumni silakan dimasukkan. Kalau tidak ada tidak perlu dimasukkan. Dana infaknya ada berapa silakan dimasukkan. Oke? Ibu, Iya. jadi kalau dana alumninya itu dalam bentuk pembangunan, Bu, bagaimana? Kalau dana alumni ya bentuk pembangunan, maka tidak perlu dimasukkan ke dalam RKM. Karena RKM ini tidak boleh membangun ya. Kalau dana bos, RKM itu di dalamnya tidak boleh membangun. Dia harus dalam bentuk proposal lain. Oke? Itu yang dijelaskan juga waktu kalian kuliah umum ya. Jadi kalau untuk renovasi boleh, untuk perbaikan, kemudian pengecatan ulang itu boleh kalau RKM. Tapi kalau misalnya membangun bangunan baru, gedung baru, tambahan fasilitas yang besar ya, misalnya membuat lapangan dan seterusnya, itu harus memakai proposal lain. Oke, tidak di dalam RKM.
Jadi dana BOS tidak boleh dimasukkan untuk membangun bangunan yang baru. Sampai sini paham? Oke ya. Jadi biasanya dana BOS digunakan itu untuk keperluan operasional sehari-hari sekolah ya. Kemudian untuk penambahan skill kinerja staf, pegawai maupun guru. Kemudian bagaimana mereka melakukan berbagai pertemuan, visi misinya sekolah, kemudian sebelum ujian, setelah ujian, proses pengambilan nilai, proses pembuatan soal ya, itu masuk ke dalam RKM ini. Dan semuanya itu diprogramkan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi ada 8 standar nasional pendidikan, itulah yang menjadi dasar pembuatan RKM. Oke. Nah, kalau semua sudah diisi ya, yang kalian harus tahu bahwa pada tahunnya nanti diganti ya. Silakan diganti tahun 2022, 2023 sampai 4 tahun ke belakangnya. Yang ini nanti kalian ganti sendiri 2022. Strap 2023 ya, untuk tahun selanjutnya tahun depan dan seterusnya. Oke. Kita lanjut lagi kembali ke menu utama. Klik menu utama, dia akan kembali ke menu utama yang ini ya. Tadi saya ulangi, yang pertama kalian harus isi adalah data madrasah yang warna kuning ke orange-an ini ya. Kemudian masuk ke program RKM. Klik program RKM. Silakan diisi dengan lengkap nama madrasahnya, kecamatannya, kabupatennya, provinsinya. Periodenya diganti sesuai dengan periode yang tadi saya sebutkan, 2022, 2023 sampai 4 tahun ke depan. Jadi kalau RKM itu 4 tahun ke depan. Biasanya periode 1 kepala sekolah. Jadi kalau misalnya kepala sekolahnya begitu ya. Misalnya saya akan menjabat selama 4 tahun. Maka itu adalah yang akan menggunakan RKM ini. Ya. Oke, jadi di dalam sini adalah kalian akan menuliskan semua program dan kegiatan yang akan dilakukan selama 1 tahun oleh madrasah atau sekolah yang kalian tempati kegiatan service learning. Kemudian untuk membuat programnya, kira-kira program apa saja, itu harus sesuai dengan standar yang ada di standar nasional pendidikan. Oke, jadi nanti kalian silahkan buka standar nasional pendidikan. Standar isi itu apa saja sih? Nah, masukkanlah kegiatan-kegiatan yang masuk di standar isi itu apa saja di sini. Dan kalian checklist pada periode apa, semester 1 atau di semester 2 pada tahun pelajaran 4 tahun ini. Oke. Jadi ini hanya contoh ya, hanya contoh kecil. Jadi standar isi itu sangat banyak. Silakan dimasukkan standar-standar kegiatan, standar isi ya, program atau kegiatan apapun yang dilakukan di sekolah. Nah, yang kalian buat ya, kegiatannya itu baik yang dilakukan oleh pihak sekolah memang, atau ternyata ada yang belum pihak sekolah lakukan, silakan dimasukkan ke dalam sini. Jadi kalian silakan membuat estimasi anggaran tersebut jika kalian adalah kepala sekolahnya. Kira-kira saya mau membuat sekolah saya ini unggul ya, unggul di bagian apa, apakah dari sarana prasarananya, kemudian stafnya semakin membaik ya, membaik dalam artian skillnya semakin bagus ya, dan seterusnya. Jadi standar ini ya yang kalian buat itu seolah-olah kalian adalah kepala sekolahnya ya. Jadi makanya di sini kenapa penanggung jawabnya semua RKM itu adalah kepala sekolah. Jadi tentunya pembuatan standar-standar ini ya, program kegiatan ini harus sesuai dengan
visi dan misi. Jadi silahkan dicek visi dan misi sekolahnya apa. Oh, ternyata visi dan misi sekolah saya ini misalnya mau menjadi sekolah internasional, misalnya ya. Berarti nanti kalian akan menambahkan misalnya pembuatan kurikulum, bukan pembuatan, penyusunan kurikulum yang sesuai standar nasional, internasional misalnya, kemudian mungkin akan melibatkan pengawasan dan seterusnya. Kemudian mungkin kalau misalnya mau sekolah internasional berarti sarana dan prasarananya harus ditambahkan ya. Misalnya ini standar isi, ini contoh standar proses. Jadi standar proses itu biasanya adalah tentang pembelajaran ya. Di standar proses itu tentang pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, biasanya guru ketika untuk melakukan proses pembelajaran yang dilakukan apa? Perencanaannya adalah harus punya RPP, harus punya silabus, kemudian itu dilengkapi. Nah, itu adalah tugas dari sekolah juga sebagai bentuk program atau kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian workshop, pembuatan RPP untuk guru, ya. Misalnya pada semester genap atau semester ganjil, ya. Tergantung dari, kembali lagi ke kalian, bagaimana kalian mau membuat rencana tersebut, seperti apa. Nah, karena di sini ada 8 standar, oke, kalian misalnya satu kelompok ada 5, silahkan dibagi-bagi. Misalnya, kamu bagian standar isi ya, saya bagian standar proses, saya bagian standar sarana dan prasarana dan seterusnya. Jadi silahkan dibagi, kemudian silahkan kalian masing-masing melihat standar tersebut dan mengecek ya, kira-kira kegiatan apa yang harus ada di sekolah ini. Oke? Jangan satu orang yang buat kegiatan ini ya, karena kalian sudah berlima. Jadi jangan satunya mengetik, satunya bikin membuat RKM, ini enggak bisa. Jadi ini memang harus dikerjakan tim. Bahkan kalau di sekolah, ini dirapatkan dulu ya. Kalau kita mau buat RKM itu dirapatkan dengan sekolah, dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan orang tua siswa maunya apa, kemudian tentunya dari komite madrasah ya, perwakilan orang tua, kemudian mungkin kalau ada dari siswanya kira-kira mau apa. Nah, itu semuanya dirembuk, barulah dibuatkan RKM. Tapi karena kalian ini mau belajar ya, jadi seolah-olah jadi kepala sekolah, anggaplah 5 orang kalian itu adalah kepala sekolah ya, yang mau membuat sekolahnya menjadi lebih maju. Jadi harus kalian buatkan program atau kegiatan yang sesuai dengan, tentunya sesuai dengan standar nasional pendidikan ya, dan bisa mengembangkan sekolah tersebut. Kemudian lanjut ya di standar kelulusan. Jadi di standar nasional pendidikan ketiga itu ada standar kelulusan, di mana biasanya di sini adalah kegiatan-kegiatan prosesnya mereka, bagaimana mereka akan lulus. Nanti mulai dari ujian nasionalnya, kemudian mungkin iya ini ada program literasi, kunjungan ke perpustakaan, mungkin ada kegiatan membaca bersama, bisa ada literasi membaca ya. Nah, kemudian ini ada jadwal kegiatan hari-hari besar nasional. Hari-hari besar nasional misalnya mungkin kalau madrasah apa ya? Maulid Nabi ya. Kemudian hari guru, misalnya ada kegiatan di hari guru, kemudian apa lagi? Yang biasa di hari-hari besar nasional, Hari Pahlawan. Ya. Nah, kira-kira itu dilakukan pada semester berapa, silakan. Jangan lupa dicentang ya di semester 1, 2 dan seterusnya. Oke. Dan seterusnya ya. Jadi ada 8 standar. Ini sudah ada saya berikan contoh-contohnya, tapi tidak mungkin hanya ini ya. Pasti akan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang harus kalian masukkan. Oke. Nah, sini sampai 8 standar. Kemudian jangan lupa masuk ke biaya operasional. Jadi harus kalian jangan lupa untuk membayar gaji pegawai ya. Gaji pegawai di sini, gaji PNS masuk ya di sini, tetapi gaji PNS itu yang membayar adalah negara.
Walaupun di sini dituliskan gaji PNS itu dibayar oleh negara, bukan menggunakan dana BOS. Oke? Nah, yang menjadi yang akan keluar di dana BOS itu adalah pembayaran honor untuk guru tetap yayasan, ya, jadi guru tetap yayasan. Kalau tidak ada berarti dia pegawai honorer yang di sekolah itu harus menggunakan dana BOS. Dan tidak boleh gaji pegawai honorer yang dibayarkan itu sampai 50% dari dana BOS kalian. Jadi misalnya kayak tadi ya, berapa 3 miliar itu 1,5 miliarnya untuk membayar gaji honorer. Oke, itu tidak bisa. Makanya jangan heran kenapa gaji honorer itu beda-beda di setiap sekolah. Yaitu karena tergantung dari berapa dana BOS yang didapatkan oleh sekolahnya. Kemudian biasanya juga para pegawai honorer ini juga tidak digaji setiap bulan, tetapi menunggu sampai dana BOS-nya cair, baru dibayarkan. Oke. Kemudian jangan lupa listriknya, teleponnya kalau ada, ya, pembelian bahan habis pakai itu kertas, printer, kertas, tinta printer, ya, terus tinta printer, pulpen, apalagi mungkin kalau dia pakai papan yang kapur atau yang spidol, ya, itu semua dimasukkan di sini, belanja barang dan jasa. Oke. Belanja modal dan belanja lainnya tidak perlu diisi. Ya. Sampai sini mengerti? Nah, setelah kalian memprogramkan kegiatannya, kita kembali ke menu utama. Jadi tadi sudah ya. Tahap pertama adalah masuk ke data madrasah. Yang kedua adalah kalian klik program RKM yang warna biru ini. Oke. Sekali lagi, yang pertama kalian isi adalah jumlah data madrasahnya, data-data madrasahnya, kemudian yang kedua adalah program RKM. Jadi, tentukan dulu kegiatannya apa saja, oke? Dan kira-kira masuknya di semester 1 atau di semester 2. Oke, sudah ya? Setelah kalian membuat kegiatannya, dan juga perencanaan kapan akan dilakukan kegiatan tersebut, kalian masuk ke sini. D2, pendanaan 4 tahun. Oke? Oke. Di tabel pendanaan 4 tahun, ya di sini akan ada biaya pengembangan strategis, ya. Kemudian, jadi tadi itu yang biaya pengembangan strategis. Bentar ya. Ini masuk di standar 1 ya. Makanya dia ini 1, 1, 2, 1, 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah tadi adalah kegiatan yang saya hilangkan dulu ini freeze-nya karena sangat mengganggu menurut ya. Menurut saya jadi ini ya. Jadi di program saya coret-coret dulu. Jadi ini di program kegiatan. Ini adalah program kegiatan yang kalian buat di program RKM ya, yang warna biru tadi. Ini kegiatan-kegiatannya. Nah, kemudian jenisnya itu adalah apakah dia kegiatan atau dalam bentuk workshop dan seterusnya. Silakan di
tuliskan di sini bentuk apa kegiatannya, kegiatan apakah pelatihan, workshop, dan seterusnya. Kemudian di kolom D, ya ini kolom D, itu adalah ada harga. Jadi di setiap kegiatan itu tuliskan kira-kira berapa dana yang akan keluar pada kegiatan tersebut. Itu dimasukkan ke dalam sini, ya. Kemudian kenapa ini kenapa ini jumlahnya segini, ya itu karena dia dikali 4. Jadi dalam setahun dia akan dalam 4 tahun dia akan melakukannya selama 4 kali. Kemudian artinya 200.000 ini digunakan pada setiap kali kegiatan tersebut, ya. Kemudian kenapa kok bukannya 4 kali 200.000 saja, ya? Seperti yang kalian ketahui bahwa setiap tahun harga naik, ya. Jadi kalaupun saya tahun depan harganya masih sama dengan tahun ini, tapi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, itu harganya tidak sama dengan tentunya tahun ini, ya. Makanya ada rumusnya seperti ini. Jadi intinya banyak yang dikali-kali, ya. Kalian tidak perlu perhatikan lah. Yang penting adalah kalian mengisi D, harga, dan berapa kali kegiatan tersebut. Kalau 4 kali berarti semuanya 4 kali dituliskan. Oke? Seperti ini. Seterusnya seperti itu, ya. Jadi sampai ke standar proses dan seterusnya ada di bawah sini. Oke? Silakan kalian isi. Cukup yang di D, ya, di jenis kegiatan, dan di D juga di E. Kalau di jumlah biaya itu akan terumus dengan sendirinya. Oke? Setelah itu kembali ke menu utama lagi. Ya, setelah kependanaan 4 tahun, ya, sumber dana kita cek. Nah, kalau sumber dana silakan masukkan tadi dana bosnya ada berapa. Tapi ini udah ini ya, sudah otomatis. Jadi dana bosnya ini nanti otomatis, kemudian ini seharusnya nanti otomatis juga dan seterusnya. Jadi di sumber dana ini akan terlihat dana yang akan kalian gunakan. Yang kalian buat RKM-nya nanti adalah yang di tahun 2022-2023. Ini tadi saya sudah ganti, ya, waktu di data madrasah yang warna kuning. Nah, otomatis akan terganti di tabel ini juga. Jadi ini nanti kalau Excel-nya tidak rusak, ya, maka otomatis nilainya akan berubah. Oke? Ke menu utama selanjutnya. Sekarang kalian akan masuk ke tulisan RKAM yang warna hijau. Ya, silakan diklik. Nah, di sini lah akan muncul rekapitulasi uang yang kalian gunakan. Yang tadi kalian sudah masukkan di menu yang 4 tahun tadi ini, ya. Nah, tadi itu. Yang ini, pendanaan 4 tahun. Kalau kalian sudah mengisi ini, akan muncul di RKM warna hijau ini. Nah, nilainya ini akan muncul di sini. Yang akan saya lihat adalah, ya, jumlah kiri di bagian pendapatan dan jumlah kanan di bagian pengeluaran nilainya harus sama. Artinya kalian harus menghabiskan seluruh anggaran itu untuk dipakaikan sebagai perencanaan dalam 8 standar tersebut. Oke. Jadi yang ini kiri dan kanan harus seimbang. Kalau seperti ini, ya, tadi dananya itu kan 3 miliar, ya. Ternyata baru dihabiskan secara perencanaan itu masih 218 juta.
Banyak ya. Nah, ini habiskanlah uang ini ya. Jadi anggaplah kalian orang kaya ya. Jadi jangan merasa bahwa orang kaya itu enak ya. Kalian mau miskin, mau kaya, dalam perspektif kalian sendiri, semua itu ada kesulitannya. Kesulitan mengatur uang, ada yang kesulitan mencari uang ya. Jadi uang yang 3 miliar ini buat si kelompoknya Siti Miftahul Jannah tadi harus dihabiskan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, itu silahkan dipikirkan ya. Nanti masuk di program apa. Jadi 8 standar ini nanti di sini akan muncul jumlahnya. Kira-kira di 8 standar ini apa saja. Nah, biasanya sekolah itu menggunakan banyak sekali anggarannya untuk standar 15 atau di standar 5 yaitu Sarpras. Jadi apalagi namanya untuk perbaikan, misalnya ya untuk perbaikan apa namanya gedung kelas ya, pengecatan ulang, kemudian mungkin toiletnya mau direnovasi dan sebagainya, itu biasanya ada di 15, makanya anggaran di Sarpras itu biasanya sangat besar dibandingkan dengan anggaran untuk standar-standar nasional pendidikan yang lain. Oke, kalau kalian sudah mengerjakan ini, maka gambar diagram yang di sebelah kanan ini, yang warna biru kuning, terus warna orange kuning ini akan otomatis berubah sesuai dengan berapa nilai yang kalian masukkan di sini. Jadi dia akan mengubahnya dalam bentuk persen. Oke, nah yang inilah yang akan kalian presentasikan. Jadi kolom ini, tabel ini, inilah yang akan kalian presentasikan di dalam video kalian. Durasinya kurang lebih 10 menit. Tidak usah terlalu panjang, tapi jangan terlalu singkat ya. Dalam 10 menit ini kalian akan mempresentasikan di tahun 2022 sampai 2023 kalian akan menggunakan uangnya untuk apa. Oke. Jadi kalian akan mempresentasikan ini dan juga tentunya kalian menyebutkan ya dari presentasi ini bahwa ternyata di standar ini kami memakai 9% saja dari dana BOS, kemudian ini ada 1% dan seterusnya. Kemudian kenapa kalian menggunakan standar sarana prasarana madrasah sebanyak 74% dalam dana anggaran kalian. Silahkan disebutkan kira-kira program apa atau kegiatan apa yang ada di Sarpras sehingga dananya paling besar di Sarpras. Nah, seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Itu nominal harga sama biaya-biaya kita sendiri yang kira-kira, Bu, atau berdasarkan dari sekolahnya? Harga dan biaya, ya itu Anda yang mengira-ngira. Jadi estimasikan, ya. Tapi jangan mengira-ngiranya yang nggak masuk akal ya. Misalnya saja kalau misalnya rapat untuk penetapan UAS, jadwal UAS dan soal misalnya. Kalau kalian rapat, gurunya ada 30 misalnya ya. 30, kemudian konsumsinya ada berapa, kira-kira misalnya 30 orang. Nah, kalau di pemerintahan, kalau dia makanan berat, yaitu 25.000, kalau dia snack, makanan ringan itu 10.000. Oke, itu standar maksimalnya. Jadi ya mau pakai yang 20.000 atau maksimalnya 25.000 itu kembali ke kalian. Oke. Jadi misalnya berarti tadi 30 orang rapatnya ya. Berarti 30 kali 25.000. Nah, itu sudah berapa itu? 750.000 misalnya ya. Maka rapatnya itu kemungkinan biayanya itu sekitar 850. Karena setiap kalian melakukan kegiatan itu harus ada pembuatan laporan. Laporan itu pembuatannya harus di-print, harus dijilid ya. Dan itu sekitar memakan dana sekitar 100 sampai 150. Apalagi kalau kalian bikin workshop misalnya harus
ada sertifikat ya untuk narasumber, untuk panitianya, terus ada bingkainya dan seterusnya. Itu ya kalian tahulah sebagai sudah sering jadi panitia kan. Nah, jadi di kira-kiranya jangan sampai terlalu tinggi atau juga jangan sampai tidak memenuhi standar. Apalagi kalau misalnya kayak tadi ya, Miftahul 3 miliar, masa 3 miliarnya tidak dihabiskan ya. Jadi habiskan sesuai dengan kegiatannya, sesuai dengan berapa jumlah orangnya. Ingat gaji honorernya ya. Gaji honorernya kira-kira dibayar berapa per bulannya. Berapa banyak gaji honorernya harus dibayar. Oke, listriknya kalau sekolahnya besar tentunya pasti listriknya juga tidak mungkin 500.000 satu bulan. Ya. Rumah saja atau kafe itu bisa dalam satu bulan itu sekitar 1,5 sampai 2 juta. Itu baru listriknya. Lagi kalau misalnya dia pakai air PDAM, jadi kalau misalnya sekolah yang insya Allah kan 2022 nanti itu pelajaran tatap muka sudah aktif, lebih aktif lagi ya dibandingkan tahun ini, maka tentunya listriknya akan kembali normal. Oke, jadi misalnya kalau 6 kelas digunakan semua dari pagi sampai sore, ya kira-kira sekitar 2 juta sampai 2.500.000 listriknya. Kecuali kalau dia pakai listrik voucher ya, tapi jarang kayaknya kalau sekolah pakai listrik voucher. Biasanya yang per bulan. Oke? Jadi setiap kelompok silakan didiskusikan, saya standar ini karena 8 ya berarti ada yang dapat 2, karena memang di semua standar itu ada yang kegiatannya banyak, ada juga yang kegiatannya ya hanya beberapa saja. Jadi terus tentukan siapa yang buat videonya ya. Jadi semuanya silakan berperan secara aktif partisipasinya dalam kelompok sehingga tanggal 12 output kalian RKM-nya jadi, kemudian videonya jadi ya. Videonya seperti biasa silakan masukkan di akun YouTube-nya. Kemudian kalau Excel RKM-nya itu akan saya periksa di Lentera. Kemudian saya juga sudah beberapa kali mengirimkan kepada kalian nama-nama yang tidak mengumpulkan tugas. Ya, jadi itu adalah salah satu peringatan saya, ya, bahwa nama tersebut itu belum sampai mencapai nilai maksimal. Karena nilainya ya tidak bisa maksimal karena tugasnya tidak selesai atau belum dikumpulkan. Walaupun terlambat, silahkan dikumpulkan di Lentera. Oke, saya masih menerima semua tugas yang terlambat. Ya, dimasukkan saja, nanti saya akan periksa. Jadi semua tugas kalian itu saya periksa ya. Apakah mau sama dengan kelompoknya atau isinya beda, itu akan saya periksa. Jadi semua tugas yang ada di Lentera itu tidak bisa perwakilan kelompok. Harus dari akun kalian masing-masing karena nilainya nanti ya dari masing-masing kelompok. Kemudian kalau kalian merasa bahwa ada di kelompok anggota kalian yang tidak aktif bahkan tidak mengerjakan tugas, silakan tidak usah dituliskan namanya di dalam kelompoknya. Oke, jadi kalau misalnya dari 5 orang ya, ternyata ada 1 orang yang tidak mau aktif, maunya ditulis saja namanya, enggak usah ditulis namanya. Ya. Karena enggak enak itu kalau kerja kelompok terus kalian sudah kerja keras, ada yang tidak kerja keras, kemudian dapat nilainya sama, ya. Saya tahu rasanya. Jadi tidak perlu dituliskan nama kelompok anggotanya yang tidak aktif dalam pengerjaan RKM ini. Ya. Jadi silakan berperan aktif. Ya, kalau misalnya memang kalian suka yang mengerjakan videonya, silakan buat videonya sebagus mungkin.
ya. Tapi harus ada perannya masing-masing. Misalnya saya jago di hitungan, oke, saya yang bagian hitungannya. Tapi kita sama-sama buat programnya, oke? Kemudian sebelum tanggal 12 ternyata kalian membuat RKM-nya tidak selesai-selesai, pusing, ya. Boleh konsultasi ke saya, bisa ke kampus, ketemu saya langsung, bawa Excel-nya, apakah di laptop kalian atau kirim ke WA saya, nanti saya cek di laptop saya. Pokoknya sebelum tanggal 12, tapi jangan tanggal 11 juga ya, karena kalian harus buat video, jadi mungkin tanggal 8, 9, kalau ternyata ada yang mentok, pusing, tidak bisa dikerjakan, silakan asistensi ke saya. Oke? Kalau lewat chat WA bisa, tapi biasanya kalian juga bingung ya. Kalau saya sudah jelaskan di WA, chat WA terus kalian bingung, silakan langsung konsultasi ke saya. Oke? Ada lagi pertanyaannya? Sudah jelas ya? Jadi setelah tanggal 12 tidak ada lagi penambahan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang terlambat. Tanggal 12 semua nama-nama yang saya sebutkan di grup WA yang belum mengerjakan, itu silakan dikerjakan, tapi batas waktunya sampai tanggal 12. Karena setelah itu saya akan merekap semua nilai-nilai, kemudian saya sudah berikan kepada Kanda Hairul. Oke, jadi setelah itu tanggal 12 insya Allah tidak ada lagi yang mengerjakan tugas, silakan liburan ya. Silakan melakukan apapun kegiatan kalian selain mata kuliah saya, silakan. Intinya RKM ini selesai, video kalian selesai, tugasnya selesai, maka hak kalian untuk mendapatkan nilai di mata kuliah saya akan saya berikan. Oke? Dan saya wajib memberikan nilai sesuai dengan kerja keras kalian selama di mata kuliah saya. Oke, dan semoga di mata kuliah ini kalian tahu bahwa ternyata punya uang atau tidak punya uang itu sama-sama akan membingungkan diri. Yang mana enak punya uang? Yang mana enak punya uang apa tidak punya uang? Tidak punya uang. Tidak punya uang, Bu. Jadi semuanya punya kesulitannya masing-masing. Makanya kenapa Allah juga memberikan cobaan ke orang-orang, ya, ke manusia-manusianya, ke hamba-hambanya itu dengan bentuk yang beda-beda. Karena ternyata walaupun tidak punya uang itu cobaan, walaupun punya uang kalian juga merupakan cobaan, ya. Nah, kemudian ketika kalian tidak punya uang, bagaimana caranya biar dapat uang? Itu adalah salah satu ujiannya. Kemudian kalau sudah punya uang, bagaimana caranya mempertahankan uang tersebut, menggunakan uang tersebut ya untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang seharusnya. Oke. Di mana kalian harus menghilangkan keegoisan kalian dalam hal keinginan dan memprioritaskan kebutuhan apa yang harus didahulukan ketika kalian punya uang, ya. Betapa berharganya punya uang, betapa susahnya cari uang, betapa susahnya mendapatkan uang dan menunggu uangnya datang, ya. Tapi lebih susah lagi untuk mempertahankan uangnya tinggal di dompet masing-masing, ya. Karena baru datang uangnya sudah dibelanjakan habis. Benar atau tidak? Ya kembali lagi ya. Oke. Dan di keuangan, siapapun nanti yang mungkin nanti akan diberikan kepercayaan sama kepala sekolahnya jadi bendahara, pegang uang ya. 1, harus jujur, kejujuran nomor 1. Yang kedua, catat semua pencatatan yang keluar dari uang tersebut. Kedua, uangnya keluar harus ada buktinya. Ya, jangan mengeluarkan uang secara loyal. Tidak boleh pakai hati ya kalau menggunakan uang milik negara. Oke, jadi kalau misalnya kalian diberikan kepercayaan pegang uang milik negara, itu bukan uang kalian, silakan gunakan itu sesuai dengan standar
yang dibuat oleh pemerintah. Mulai dari bukti-buktinya, ya harus jelas notanya dari mana, tanggalnya berapa, kegiatannya apa, ya, laporannya harus ada. Seperti itulah yang pemerintah buat standarnya, maka kalian harus jalankan. Oke, kemudian kalau kalian malah insya Allah nanti ada yang jadi kepala sekolah atau jadi pejabat ya, apapun itu baik di organisasinya ataupun nanti di tempat kerjanya, ya, ketika punya uang dalam hal pribadi maupun untuk organisasi, uangnya silahkan disisihkan ya untuk dana-dana darurat. Jadi selain dipakai untuk operasional sehari-hari, gunakan juga uangnya untuk disimpan dana darurat. Misalnya saja nanti tiba-tiba HP-nya rusak lah, ya, atau mungkin tiba-tiba harus memperbaiki motor dan sebagainya, itu harus ada dana daruratnya. Oke, apalagi kalau di sekolah ya, semua perencanaan yang kalian buat itu belum tentu sama nanti yang akan kalian lakukan. Seperti mungkin ada yang pernah lihat di Instagram ya, rencananya lurus, bagus ya, setelah dilakukan rencana tersebut jadinya berkelok-kelok. Ya, karena namanya masa depan itu tidak ada yang pasti. Ya, walaupun kalian sudah merencanakan secara detail, itu ada saja pasti yang kurang. Bahkan kalau mungkin yang ikut inaugurasi dan ikut jadi panitia itu tahu bahwa setiap perencanaan itu pasti ada masalahnya, kendalanya, ya. Dan itu harus diselesaikan dengan kepala dingin ya. Kalau misalnya sedang emosi, maka masalahnya tidak akan selesai. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kelas kita? Sudah capek dengar saya bicara ya? Mungkin memperjelas Kak, berarti Yeah. yang terisi nanti data madrasah, program RKM, D2 pembinaan 4 tahun, D3 sumber dana, sama yang terakhir tadi RKM. Iya, yang warna hijau yang pertama, tahun 2022-2023. Itu saja yang diisi. Yang lainnya nggak usah dibuka ya. Atau kalau mau dibuka, tapi nggak usah dibingungkan. Oke? Kemudian yang sekarang sedang bingung, waduh bagaimana ini cara kerjanya dan sebagainya, itu artinya sudah mulai berpikir, bagus ya. Itu tanda-tanda yang bagus bahwa kalian memang sedang mau mengerjakan kalau sudah bingung. Tapi malah kalau sudah bingung dan mentok tidak mau dikerjakan, ya saya sih nggak masalah ya, karena saya memberikan nilai secara objektif sesuai dengan apa yang kalian kumpulkan. Oke? Ada lagi? Hai, Bu. Ya. Terkait dengan jumlah kelompok. Di kelompokku, Bu, ada 6 orang. Di kelompokku, Bu, ada 6 orang, Bu. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang dari awal sudah 6 orang, ya 6 orang saja. Oh ya, terima kasih. Ya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ayo ditanyakan memang ya. Siapa tahu biasa di chat WA saya kurang cepat merespon atau setelah respon. Jadi yang mau ditanyakan memang sekarang. Atau kalian bingung? Ya kalau bingung sih wajar ya, semuanya akan bingung kalau dikerjakan. Ayo, ada lagi? Sudah jelas? Ingat ya, videonya adalah mulai dari proses kalian membuatnya, tidak harus digabung, atau bukan tidak harus digabung, tidak harus kalian berkelompok dalam satu ruangan, kemudian tugasnya jadi. Ya, saya tahu di sini banyak yang tidak di dalam satu tempat wilayah ya. Misalnya tidak di Makassar, ada yang di Goa, ada yang di Maros, dan seterusnya. Kalian silakan buat video sendiri-sendiri, apa tugas kalian. Nanti di videonya bisa dituliskan bahwa kami mengerjakannya di tempat masing-masing, dan seterusnya ya.
bahwa kami sudah membagi tugas kelompoknya dan seterusnya. Oke? Ngerti ya? Ada mau memberikan kesan dan pesan sebelum kita akhiri kuliah kita? Nggak ada. Nggak ada kesan-pesan buat aku. Malah ketawa semua. Oke ya, jadi tugasnya ya begitulah di kelas saya selalu tugasnya. Nggak tahu nih apakah kalian suka atau tidak ya, tapi saya membuat tugas-tugas seperti itu karena ya begitulah saya dididik di S1 dan S2 saya ya, di Unhas dan di UGM saya dididik seperti itu, bahwa teori adalah bagian dasar fondasi kalian untuk bisa menjalankan kegiatan kalian ya, teori, tapi dalam pelaksanaannya setelah pondasinya sudah rapi, sudah baik ya, kalian membangun bangunannya itu akan beda-beda. Jadi setelah lulus kalian akan punya pekerjaan yang tidak akan sama. Ada yang jadi ibu rumah tangga ya, kemudian nanti ada yang kerja di perusahaan, ada yang buka usaha sendiri ya. Di pendidikan kalian sudah dididik, sudah dapat pondasinya, silakan membangun rumah kalian masing-masing. Bentuknya seperti apa, isinya seperti apa, itu kalianlah yang bisa buat. Oke? Mungkin kalau semester selanjutnya enggak ada, Medi ketemu sama saya kayak enggak ada mata kuliah kok di semester 6. Semester 6 enggak ada. Oke? Mungkin kalau pembimbing mungkin ada, jadi kalau yang bimbingan sama saya mungkin ada ceritanya yang tidak enak atau yang enak ya. Pokoknya siapapun nanti pembimbingnya harus rajin mengerjakan proposal, karena proposal itu tidak akan selesai cuma dengan dilihat-lihat. Oke? Belum PKKN dia nanti semester depan ya, KKN. PLP 2. Iya, Bu. Semester depan, Bu. Semester 7, Bu. Ya, semester 7 di. Oke. Oke ya. Nggak ada yang memberikan pesan dan kesan. Oh, saya bikinkan saja Google Form lagi di situ kalian tuliskan pesan dan kesan dan juga suka dukanya di mata kuliah saya ya, supaya saya tahu apakah saya harus menambahkan tugas yang lebih gampang lagi dibandingkan ini kepada mahasiswa-mahasiswa saya selanjutnya atau seperti apa. Oke ya. Harus diratakan. Apanya yang diratakan? Kalau kita juga dikasih sesa, Bu. Mungkin lagi yang dibawanya lagi, Bu. Lebih sesa lagi atau sama sesanya? Ya. Saya tidak tahu kalau mata kuliah lain seperti apa tugas-tugasnya ya. Tapi ada yang pernah cerita mahasiswa, dia bilang begini, Ibu banyak tugas sih ya, tapi 2 tugas susah dikerja. Tugas apa itu? Tugasnya Bu Lisa sama tugas Tak. Ya, jadi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak ya. Kembali lagi ke orangnya masing-masing ya. Terus, oh iya satu lagi. Nanti kalau kalian kerja, itu ketika kerja tidak sama dengan ketika kalian kuliah. Kalau kuliah ya masih enak ya, duduk mendengarkan, kemudian dapat tugas, deadline, dapat nilai, oke, selesai. Tapi kalau kerja itu kalian ada atasan, kemudian ada orang yang selevel sama kalian, kemudian kalian nanti akan digaji ya. Ketika kalian kerja maka disitulah akan terlihat apakah kalian bisa mengatur manajemen waktunya ya. Manajemen waktu, deadline-nya seperti apa, kemudian cara kerja kalian. Jadi sekarang waktunya kalian untuk melatih diri biar lebih lincah, lebih gesit,
pakai laptop masing-masing. Ya, terus kalau misalnya sekarang memang belum ada laptopnya masing-masing, bisa pinjam laptop keluarga atau tetangga atau teman ya. Semua ada jalannya, semua ada ceritanya masing-masing caranya mengerjakan tugas. Oke? Nggak ada yang mau kasihkan Kak kesan dan pesannya. Satu laki-laki, satu perempuan. Kenapa ini Abdul Muhaimin? Kenapa ketawa-ketawa terus pas disuruh pesan dan pesan? Satu jika Pang di kalimatnya susah Bu, gitu ya? Kenapa? Ada lagi? Tidak ada Mi. Terakhir sekali ini. Jam berapa ini? Ini sudah jam 9. Oke, nanti saya kirimkan Google Form-nya ya untuk pesan dan kesan terus penilaiannya tentang mata kuliah ini. Oke? Karena tidak ada mau bicara di sini, malu-malu sama saya atau malu-malu sama teman-teman. Ibu, kalau diisi itu nanti Bu tidak berpengaruh sama nilai di? Tidak lah. Kenapa nilai takut ke nilai tak berubah? Kalau yang sudah dikerjakan nilainya ya nilainya segitu. Kan kalau kalian buka Lentera, nilainya yang sudah kalian kerjakan tugasnya sudah ada kan? Atau enggak pernah dicek Lenteranya ya? Jadi di Lentera itu tugasnya setelah saya kerjakan, setelah saya nilai, itu harusnya muncul di akun kalian masing-masing nilainya berapa dapatnya. Oke? Terus kalau kalian mengatakan di kelas saya ini susah, ya, sebenarnya ini adalah level yang paling tidak susah yang pernah saya ajarkan di mahasiswa. Kalau yang di kampus lain itu tugasnya setiap minggu dengan level semakin tinggi di setiap pertemuan. Kalau kalian ini satu tugas dikerjakan dalam waktu service learning-nya berapa sebulan ya? Service learning. Ya. Sedangkan kalau mereka itu setiap minggu. Kemudian kalau kalian lihat tugas-tugasnya di anak IPA, terus tugas IPS di kampus lain ya, itu level kesusahan kalian itu masih sangat minim. Jadi kalau mau mengeluh, ya berarti tandanya kalau mengeluh berarti tandanya nggak apa-apa Jia mengeluh, itu wajar ya. Kalau mengeluh ketika kalian merasa tugasnya susah itu wajar. Tapi kembali lagi prosesnya memang seperti itu dan akan dilihat proses dan hasilnya. Jadi videonya akan mencerminkan proses kalian seperti apa membuatnya. Tergantung ya yang buat videonya nanti seperti apa mengeditnya. Kemudian hasilnya saya nilai sesuai dengan video dan Excel yang akan kalian berikan. Kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa kalian sebutkan atau katakan di Zoom ini, silahkan di chat ke saya ya, kondisinya apa. Oke, ada lagi? Kemudian yang kalau perempuan rajin-rajin kalau kuliah online itu pakailah kemeja dan jilbab, bukan jilbab di rumah ya, tapi jilbab yang kalian mau pakai ke kampus. Karena itu sangat mempengaruhi ya. Kalau misalnya kalian sudah terbiasa pakai jilbab rumahan ya, jilbab pergi ke pasar,
bukan jilbab rapi yang pergi ke kampus, terus tiba-tiba nanti harus pergi kerja rapi-rapi dan seterusnya, itu pasti susah kebiasaannya dihilangkan. Jadi latihanlah pakai baju rapi kalau kuliah, online maupun offline. Oke? Ada yang mau bicara sama saya, Dik? Ngambek ini, ada yang mau bicara. Foto, Ibu. Hah? Oke. Oke ya, sudah jam 9 juga lewat. Capek berkuar-kuar. Oke, sampai ketemu lagi di tugas-tugasnya, di lenteranya masing-masing. Saya nilai. Saya akhiri, semoga kita ketemu dalam keadaan dan kondisi tetap sehat ya. Walaupun bukan di mata kuliah saya, di mata kuliah lagi, ketemunya apakah di kampus atau di mall ketemunya ya. Jangan lupa disapa karena kalau ketemu di jalan atau di mana, karena saya niat-niat ini wajah-wajahnya. Yang sering aktifkan videonya, yang tidak pernah aktifkan videonya ya saya juga nggak tahu ya. Oke. Sehat-sehat semua, semoga nilai-nilainya bagus, semoga IP-nya bagus, IPK-nya bagus, cepat lulus. Cepat lulus ya. Itu yang penting ya. Jangan tinggal lama-lama di kampus ya. Boleh sering ke kampus, tapi jangan juga jadi mahasiswa. Ya, datanglah ke kampus jadi alumni jauh lebih membanggakan dibandingkan jadi mahasiswa lama. Oke? Jadi yang sekarang mulai berencana untuk jadi mahasiswa lama, segera dihilangkan rencana tersebut ya. Oke? Saya end Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi dulu, Bu. Kenapa? Saya sudah dokumentasi. Dokumentasi, Bu. Oh, boleh. Tapi ini yang tidak aktif kan videonya. Mirdayanti, Nur Fitriani, Empa Yoga, Zulfikar, Miftahul. Tadi Miftahul ada, Ji. Mana, Ki? Oke, silakan. Siapa yang mau foto? Saya yang foto ya. Masukkan di grup. Sudah semua? Pastri baru masuk. Setelah bagian foto. Ini saya rekam ya. Biasa saya lihat-lihat juga apa yang saya ucapkan dan mimik-mimik kalian. Oh, ini masih foto ya. Oh, ini yang suka ketawa. Oh, yang ini suka menghayal. Oh, yang ini suka kesana kemari. Oke, siap ya. Foto pertama, foto resmi. Posisi tengah. Oke. Senyum 225. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Gigi kelihatan. Itu udah 25 ya. Senyum Pepsodent. Oke, siap? 1. 2. Sudah stabil kameranya? Oke. 3. Cheese. Oke. Satu kali lagi. Bentar. Saya kirim dulu di grup. Nah. Oke, satu kali lagi. Mau gaya bebas. Bebas terjun. 1. Aduh, kenapa kalau perempuan foto bebas langsung miring kepalanya deh. Oke, 1. 2. 3. Kayaknya sama juga yang tadi deh. Kenapa enggak berubah?
Oke ya. Pokoknya sudah saya kirimkan di grup.